Inilah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang gadis, yang menghebohkan warga Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Pelaku bernama Justinus Tanaem alias Tinus usia 40 tahun, yang bekerja sebagai sopir dump truck ini, ditangkap polisi, setelah membunuh dan menyetubuhi jasad seorang gadis bernama Yuliani Apriani Welkis alias Nani berusia 19 tahun, yang merupakan warga desa Nulemina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, NTT. Kasus ini berawal dari korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook. Saat itu, pelaku menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji sebesar Rp1.250.000 di salah satu toko di wilayah Osmok, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tergiur dengan gaji itu, korban kemudian menuruti kemauan pelaku untuk dijemput menuju tempat kerja pada Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021 sore. Setelah menjemput korban di kos-kosannya di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, pelaku bukannya mengantar korban ke tempat tujuan, namun membawa korban menuju ke arah Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Di tengah perjalanan yang jauh dari permukiman warga, pelaku menghentikan sepeda motor dan menjalankan aksi bejatnya. Pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak. Pelaku kemudian menikam korban hingga tewas dan menyetubuhi jasad korban. Korban mengikuti tersangka dari belakang. Nah, setelah di daerah yang sepi, kemudian tersangka mengajak korban untuk bersetubuh. Karena korban menolak dan kemudian sempat melawan, akhirnya tersangka mendorong dan kemudian menusukkan pisau yang dia bawa ke arah dada kiri korban sebanyak 1 kali dan mengakibatkan kemudian korban tidak bergerak. Nah, setelah itu ini memang sadis karena begitu selesai ditikam dan tidak bernapas dan tidak bergerak lagi, masih sempat disetubuhi. Setelah itu, selanjutnya tersangka mengambil uang milik korban sebesar Rp150.000 dan 1 buah handphone. Nah, setelah itu langsung meninggalkan korban. Sebelum ditemukan tewas, keluarga korban sempat membuat laporan kehilangan ke Polres Kupang, setelah korban menghilang dari kos-kosannya dan nomor handphone korban tak dapat dihubungi. Jasad korban baru ditemukan pada Senin tanggal 17 Mei tahun 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah oleh petugas pertanahan yang sedang melakukan pengukuran lahan. Anggota Reskrim Polres Kupang, dibantu Resmob Subdit 3 Jatanras Polda NTT, yang melakukan penyelidikan, berhasil mengetahui ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman CCTV di kos-kosan korban. Setelah penyelidikan selama 4 hari, polisi berhasil mengetahui lokasi pelaku melalui cloning CDR nomor handphone milik korban yang dibawa kabur pelaku, dan langsung melakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mengincar gadis-gadis yang mencari lowongan pekerjaan di media sosial kemudian berpura-pura membantu untuk bekerja. Korban yang terbujuk dengan rayuannya kemudian dijemput dan dibawa ke tempat sepi dan dipaksa untuk berhubungan badan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif dari pembunuhan tersebut hanya karena hasrat nafsu birahi. Jadi dia ingin meluapkan nafsunya tersebut sehingga kemudian terjadilah pembunuhan itu karena korban tidak ingin mengikuti keinginan daripada tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap kasus yang lain yang juga dilakukan oleh pelaku. Pelaku mengaku telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang siswi SMK berinisial MB pada bulan Februari lalu, yang hingga kini dalam penyelidikan pihak Polres Kupang. Jasad MB ditemukan warga dengan tanpa mengenakan pakaian dan tubuh penuh dengan luka tusukan. Oleh
tim Jatan Ras, kemudian dia memberikan keterangan bahwa pada bulan Februari 2021 dia juga melakukan hal yang sama terhadap korban NB. Selain pelaku, sejumlah barang bukti juga diamankan polisi, berupa sebilah pisau yang digunakan untuk menikam korban, 1 unit sepeda motor, 2 buah handphone pakaian korban berupa celana, baju pakaian dalam, masker, sejumlah uang, serta rekaman CCTV. Polisi kini mendalami pemeriksaan terhadap pelaku, lantaran diduga adanya korban-korban lain yang diancam dan disetubuhi oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Lembar Kata melaporkan.